Di sebuah desa kecil bernama Fuente Albilla di Spanyol, seorang bocah lahir pada 11 Mei 1984, Andres Iniesta Luján. Begitu nama yang diberikan kedua orang tuanya. Tidak ada dia menyangka dari tanah sederhana itu akan lahir seorang maestro yang suatu hari akan membuat dunia bergetar dalam keheningan kakinya. Fuente Albilla bukanlah kota besar. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada jalanan yang sibuk, hanya hamparan tanah, pepohonan zaitun, dan aroma angin yang tenang. Di sanalah Andres kecil mulai mengenal dunia. Dunia yang sederhana, tapi penuh dengan mimpi. Ayahnya, Jose Antonio Iniesta, adalah seorang pria pekerja keras yang mengelola sebuah usaha kecil. Ia bukan pemain sepak bola, tapi ia tahu satu hal, anaknya istimewa. Andres kecil berbeda. Ia tidak hanya bermain bola, ia berbicara dengan bola. Sentuhan kakinya sudah seperti nyanyian lembut, bahkan saat usianya baru 5 tahun. Saat anak-anak lain berlari mengejar bola dengan liar, Andres kecil mengendalikannya seolah-olah bola itu adalah bagian dari tubuhnya. Orang-orang desa mulai memperhatikan. Anak ini berbeda, bisik mereka. Namun keistimewaan datang dengan harga yang mahal. Ketika usianya 8 tahun, Andres bermain dalam sebuah turnamen di Albacete. Di sana, bakatnya bersinar terang, terlalu terang untuk tidak menarik perhatian. Pemandu bakat Barcelona melihatnya. Tawaran pun datang, bergabung dengan akademi sepak bola termasyhur, La Masia. Itu bukan keputusan mudah. Bayangkan seorang bocah 8 tahun yang belum pernah jauh dari keluarganya, harus meninggalkan rumah tanah kelahirannya, orang tuanya, untuk mengejar mimpi yang bahkan belum ia mengerti sepenuhnya. Malam itu, sebelum berangkat ke Barcelona, Andres menangis. Air mata kecilnya membasahi bantal, membanjiri hati kedua orang tuanya yang rapuh. "Aku tidak mau pergi," katanya berulang-ulang. Tapi ayahnya tahu. "Nah," ucapnya pelan, "kadang kita harus berpisah dari kehangatan agar bisa menemukan cahaya yang lebih besar." Dengan hati yang hancur, mereka melepas kepergian Andres kecil. Tidak ada yang janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hanya keyakinan buta bahwa bakat ini harus diberi kesempatan untuk tumbuh. Dan di sanalah, di balik tembok kokoh La Masia, perjuangan nyata Andres Iniesta dimulai. Sedikit demi sedikit, Andres tumbuh. Dia beraya secara fisik tapi juga mental. Ia belajar bahwa kehebatan tidak hanya berasal dari kekuatan otot, tapi dari ketangguhan jiwa, dari keberanian untuk terus berdiri, bahkan saat hati terasa kosong. Jan Harn was a pretended sweater. Pada usia 18 tahun, Andres Iniesta dipanggil ke tim utama Barcelona oleh Louis van Gaal. Pelatih asal Belanda itu melihat apa yang orang lain kadang tidak berani lihat, kejeniusan dalam kesunyian. Andres mengawali debutnya dalam pertandingan Liga Champions melawan klub Brugge. Tidak banyak yang memperhatikan debut itu. Tidak ada pesta besar, tidak ada headline bombastis. Tapi bagi Andres, itu adalah langkah pertama menuju keabadian. Di tengah kerumunan bintang besar Barcelona, ada seorang bocah kurus yang berdiri diam, dengan bola di kakinya, siap menulis sejarah. Barcelona di awal 2000-an adalah dunia raksasa. Nama-nama besar menghiasi lapangan. Rivaldo, Kluivert, Saviola. Dan di tengah gemerlap itu, ada Andres Iniesta, bocah kurus dari Fuente Albilla. Berdiri dengan tatapan tenang dan langkah penuh keraguan. Tidak ada sambutan megah untuknya. Justru ada teriakan fans yang meneriakkan namanya. Namun Andres tidak peduli. Nia Soviet transversien to difobat. Ia dapat memberikan hatinya pada Barcelona. Tahun-tahun awalnya di tim utama tidak mudah,
Ia sering duduk di bangku cadangan, menunggu kesempatan yang kadang datang, kadang tidak. Tapi Andres belajar satu hal, dalam kesabaran terdapat kekuatan. Setiap kali masuk lapangan, ia bermain seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir dalam hidupnya. Tidak pernah berteriak, nggak pernah mengeluh, hanya berbicara lewat setiap sentuhan kakinya. Perlahan, pelatih-pelatih mulai mempercayainya. Ia tidak mencetak banyak gol, ia tidak melakukan selebrasi heboh, tapi dia menggerakkan permainan seperti seorang komposer memimpin orkestra tanpa suara, tapi dingin, indah dan menghanyutkan. Salah satu titik balik besar datang di bawah pelatih Frank Rijkaard. Basement ultimate size perdananya itu Xavi Hernandez. Andres membentuk dua lini tengah yang memukau. Merashi tidak hanya bermain bola, merasa menghidupkan bola. Namun, di balik senyum kecilnya di lapangan, Andres menyimpan pergulatan batin yang dalam. Ada malam-malam di mana ia pulang dari pertandingan, duduk sendiri di kamarnya, bertanya dalam sunyi, apakah aku cukup baik? Apakah aku pantas berada di sini? Ia tidak punya kepercayaan diri seperti pemain besar lainnya. Ia bukan Messi dengan bakat luar biasa yang membuat dunia bertekuk lutut. Ia bukan Ronaldinho dengan senyuman dan trik ajaib. Ia hanya Andres, anak desa dengan keraguan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi justru dari keraguan itu lahir keindahan. Karena setiap operan, setiap dribble, setiap gol yang ia buat, semuanya datang dari tempat yang tulus. Tempat di mana tidak ada ego, hanya cinta yang murni untuk permainan ini. Fans Barcelona lambat laun jatuh cinta padanya. Tidak dengan teriakan histeris, tapi dengan rasa hormat yang tumbuh dalam-dalam. Mereka melihat keheningan itu. Mereka melihat betapa Andres mencintai klub ini, seperti seorang anak mencintai rumahnya. Saat Pep Guardiola menjadi pelatih Barcelona di tahun 2008, segalanya berubah. Pep melihat Andres bukan hanya sebagai pemain bagus. Pep melihatnya sebagai jiwa Barcelona. Dalam skema tiki-taka yang legendaris itu, Andres bukan hanya roda penggerak. Itu adalah denyut nadinya. Di antara Xavi yang cerdas dan Messi yang jenius, Andres menjadi penghubung tak kasat mata, mengalirkan energi, memperhalus irama. Dan di musim 2008-2009, dunia akhirnya membuka matanya. Barcelona memenangkan sextuple, 6 trofi dalam 1 tahun. La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, Piala Dunia antar klub. Di tengah semua kejayaan itu, di balik semua sorotan kamera, ada satu sosok kecil yang berjalan diam-diam di lapangan, memberikan segala yang ia punya tanpa meminta apapun kembali. Andres Iniesta. Tapi justru di puncak dunia itulah, luka lama di hatinya mulai terasa kembali. Rasa kosong, kesepian, sebuah perang sunyi yang tidak pernah benar-benar ia menangkan. Di luar sebuah followan, di dalam ia berterung sendirian dengan bayangannya. Dan tanpa disadari dunia, badai besar segera datang menghantamnya. Di luar, dunia bersorak. Di luar, Andres Iniesta adalah dewa kecil yang mengubah setiap sentuhan menjadi sihir. Tapi di dalam dirinya, perlahan, sesuatu mulai retak. Musim 2009 menjadi titik yang tak pernah dilupakan Andres. Bersama Barcelona, ia meraih segalanya. Trofi pujian cinta jutaan orang. Tapi malam-malamnya, sunyi. Pikiran-pikiran gelap mulai merayap tanpa izin. Ia merasa lelah, kosong, kehilangan rasa. Di atas lapangan, ia tetap tersenyum. Tapi itu hanya topeng. Saat pulang ke rumah, saat lampu-lampu padam, hanya ada keheningan. Dan rasa sepi yang mematikan. Apa yang salah denganku? Oh, tanyanya dalam hati. Andres tidak mengerti. Bukankah ini semua yang ia impikan? Bukankah ini puncak dari segalanya? Lalu mengapa setiap bangun pagi rasanya seperti mengangkat dunia di pundaknya? Mengapa dada ini terasa kosong, berat, dan sesak? Padahal dunia bersorak untuk namanya. Lalu kabar buruk itu datang. Dani Jarque, sahabat dekatnya, Kapten Espanyol, meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Andres Hunker. Dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Jarque adalah sosok yang selalu memberinya kehangatan di tengah kerasnya dunia sepak bola. Seorang saudara, bukan sekadar rival. Ketika mendengar kabar itu, Andres terkunci di kamarnya, menangis dalam diam berjam-jam. Tidak ada kata-kata, tidak ada jawaban. Hanya kesedihan pekat yang melilit seluruh raganya. Saudara di Barimi itu berdepresi mengambil alih hidupnya. Dalam sebuah wawancara bertahun-tahun kemudian, Andres mengaku, "Aku merasa tubuhku kosong, seperti tidak hidup. Aku tidak bisa menikmati apapun, bahkan tidak bisa merasakan apa itu bahagia." Ia kehilangan berat badan drastis. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Bahkan saat bermain, ia harus berjuang, bukan hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan monster yang bersembunyi di dalam dirinya. Setiap langkah terasa berat, setiap operan terasa hambar, setiap kemenangan terasa hampa. Di ruang ganti, Andres duduk mematung. Teman-temannya bersorak, bercanda, merayakan kemenangan, tapi ia hanya menatap kosong ke lantai. Dalam hatinya, Andres berbisik,
Aku ingin bahagia. Aku ingin merasa hidup lagi. Tapi bagaimana caranya? Ada malam-malam di mana ia berpikir untuk menyerah. Bukan menyerah dari sepak bola, tapi dari hidup. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu kekuatan kecil yang tetap membara. Cintanya pada orang-orang yang mencintainya. Ia tidak mau mengecewakan keluarganya. Ia tidak mau membuat orang-orang yang mempercayainya merasa kehilangan. Ia tidak mau membuat keajaiban kecil dari Fuente Albilla berakhir tragis. Perlahan, Andres mencari pertolongan. Ia bicara dengan keluarganya. Ia bicara dengan dokter. Ia mulai mengizinkan dirinya untuk sembuh, setahap demi setahap. Satu hari, satu langkah kecil. Kadang berjalan, kadang terjatuh. Kadang ingin menyerah, kadang menguatkan diri lagi. Butuh berbulan-bulan. Butuh keberanian yang lebih besar daripada memenangkan trofi apapun. Tapi Andres bertahan. Ia bertahan bukan karena ia hebat. Ia bertahan karena ia tahu bahwa kadang keberanian terbesar adalah saat kita berani meminta pertolongan. Dan suatu pagi, saat matahari musim semi menyentuh wajahnya, Andres tersenyum kecil. Senyum sungguhan, bukan senyum untuk kamera. Bukan senyum pura-pura. Senyum itu adalah bisikan hatinya yang berkata, "Aku masih di sini. Aku masih bertahan. Aku masih hidup." Sedikit sudah sedih, Andres kembali ke lapangan. Bukan sebagai robot yang bergerak tanpa rasa, tapi sebagai manusia yang telah jatuh dan memilih bangkit. Ia tahu sekarang, kebahagiaan tidak ada di trofi, tidak di tepuk tangan, tidak di sorotan kamera. Kebahagiaan ada di keberanian untuk tetap mencintai hidup, meski kadang hidup terasa kejam. Dan Andres Iniesta Miami, sang seniman sunyi, telah menang atas pertarungan terdalam dalam dirinya. Dalam pidato setelah pertandingan, Andres berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin mendedikasikan ini untuk sahabatku Dani Jarque. Ini adalah momen untukmu, saudaraku." Dan malam itu, jutaan orang yang mungkin tidak pernah mengenal Dani Jarque menangis bersama Andres Iniesta. Karena di balik semua kemewahan, trofi, dan sejarah, kita semua tahu yang paling berharga dalam hidup ini adalah cinta. Cinta yang bahkan kematian pun tak bisa memisahkan. Dan Andres Iniesta, anak pemalu dari Fuente Albilla, membuktikan bahwa bahkan di dunia yang paling keras, kelembutan hati bisa memenangkan segalanya. Setelah malam magis di Johannesburg itu, hidup Andres Iniesta berubah. Ia menjadi pahlawan nasional. Namanya disematkan sejajar dengan para legenda. Anak-anak di seluruh Spanyol, bahkan dunia, mengenakan kaos bertuliskan Iniesta di punggung mereka. Tapi Andres tetaplah Andres. Ia tidak membawa bangun patung dirinya sendiri. Ia tidak berbicara tentang yang kejayaan berlebihan. Ia tetap berjalan pelan, dengan mata tertunduk rendah, membiarkan karyanya berbicara sendiri. Bersama Barcelona, Andres memasuki era kejayaan tanpa preseden. Di bawah Pep Guardiola, Barcelona membangun dinasti sepak bola terhebat yang pernah ada. Mereka menari di atas lapangan seperti orkestra. Dan Andres adalah pusat melodi itu. Di final Liga Champions 2011 melawan Manchester United, dunia lagi-lagi menyaksikan keajaiban. Barcelona mengalahkan United 3-1. Dalam apa yang disebut itu Sir Alex Ferguson sebagai tim terbaik yang pernah saya hadapi dalam karier saya. Dan di tengah semua gemerlap itu, Andres Iniesta berdiri di jantung segalanya. Sang komposer sunyi, sang penyair dalam diam. Trofi demi trofi terus berdatangan. La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Piala Dunia antar klub, Super Cup Eropa, tak terhitung lagi. Tapi bagi Andres, semua itu bukan tentang piala, bukan tentang angka, bukan tentang statistik. Bagi Andres Iniesta, semuanya tentang satu hal, mencintai permainan ini dengan sepenuh jiwa. Namun waktu tidak pernah berhenti. Tahun-tahun berlalu, tubuh Andres mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Kecepatan berkurang, paha yang dulu ringan, kini lebih cepat terasa berat. Pikiran yang selalu jernih kini harus bekerja sedikit lebih keras. Pada 27 April 2018, dengan suara bergetar dan mata yang basah, Andres Iniesta berdiri di depan dunia. Di ruang konferensi Camp Nou yang penuh dengan wartawan, ia mengucapkan kata-kata yang membuat jutaan hati pecah. Ini adalah musim terakhirku di Barcelona. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Tidak ada yang siap. Tidak ada yang benar-benar siap untuk mengucapkan Surabaya Singgah Produk Surengio. Andres melanjutkan, "Aku datang ke sini sebagai anak kecil. Aku pergi sebagai pria yang mencintai klub ini lebih dari apapun di dunia." Di luar ruangan itu ribuan fans menangis. Di dalam ruang ganti, rekan-rekannya menangis. Seluruh dunia menangis. Karena dalam dunia sepak bola yang sering keras, penuh ego dan penuh drama, Andres Iniesta adalah keajaiban langka. Laga perpisahannya di Camp Nou adalah malam yang penuh air mata. Saat Andres berjalan keluar lapangan, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Lawan-lawan, rekan-rekan, bahkan para wasit, semuanya memberikan penghormatan. Dan saat lampu-lampu stadion diredupkan, Camp Nou berubah menjadi lautan cahaya kecil dari ponsel para fans
Seakan-akan bintang-bintang turun ke bumi untuk mengucapkan selamat tinggal. Andres berdiri di tengah lapangan, mata terpejam, kepala mendongak ke langit. Dalam hatinya ia berbisik, terima kasih untuk semuanya. Tapi kisah sini berakhir di sana. Andres melanjutkan perjalanan hidupnya ke Jepang bergabung dengan Vissel Kobe. Bukan untuk uang, bukan untuk popularitas, tapi untuk menemukan kembali cinta sederhana terhadap permainan ini. Dan di sana, di negeri yang jauh, di lapangan-lapangan yang lebih sunyi, Andres kembali menjadi bocah kecil dari Fuentelvilla, bermain bola. Hanya untuk satu alasan, karena ia mencintainya. Warisan Andres Iniesta bukan hanya trofi-trofi yang mengilap, bukan hanya gol di final Piala Dunia, bukan hanya gelar-gelar bersama Barcelona. Warisan Andres adalah sebuah pelajaran bahwa kita tidak perlu berteriak untuk didengar, bahwa kita tidak perlu menjadi egois untuk menjadi besar, bahwa kita bisa menjadi lembut, sederhana, dan tetap mengubah dunia. Andres mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah saat kita tetap menjadi manusia, bahkan ketika dunia meminta kita menjadi dewa. Kini, bertahun-tahun setelah semua kejayaannya, nama Andres Iniesta akan selalu dikenang sebagai maestro sunyi, sebagai penyair di lapangan hijau, sebagai sahabat setia, sebagai pria yang memilih untuk mencintai, bahkan ketika dunia terkadang terasa gelap. Dan di setiap lapangan kecil, di setiap kaki kecil yang menyentuh bola untuk pertama kalinya, ada sepotong warisan Andres Iniesta yang hidup. Bermainlah dengan hati, karena itulah satu-satunya cara untuk membuat dunia ini sedikit lebih indah.